Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herli Andriani, NIM saya 2340448118. Di sini saya akan memaparkan tentang anatomi fisiologi manusia tentang sistem endokrin. Untuk yang pertama, pengertian. Sistem endokrin adalah sistem yang bekerja dengan peantaraan zat kimia hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Hormon merupakan bahan yang dihasilkan oleh organ tubuh yang memiliki efek regulatorik spesifik terhadap aktivitas organ tertentu. Macam-macam kelenjar endokrin. Yang pertama, kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar suprarenal, kelenjar timus, kelenjar pinealis, kelenjar Langerhans, dan kelenjar kelamin. Kelenjar hipofisis letak di dasar tengkorak, besarnya kira-kira 10 kali 13 kali 6 mm dan beratnya sekitar 0,5 gram. Kerja diatur oleh hipotalamus, terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus anterior, intermedia, dan posterior. Lobus anterior berasal dari kantong Rathke, dua tulang rawan yang menempel pada jaringan otak. Lobus posterior menghasilkan sejumlah hormon, yaitu hormon somatotropic, hormon tirotropik, hormon adrenokortikotropik. Lobus posterior terdiri dari jaringan saraf dan menghasilkan dua macam hormon, yaitu hormon antidiuretik, hormon dan oksitosin. Lobus intermedia, yang pertama, bagian-bagian dari lobus intermedia yaitu yang pertama pars distalis, yang kedua pars intermedia, yang ketiga pars tuberalis, yang keempat kromofil dibagi menjadi 3, yakni acidofil alfa, basofil delta, basofil sel beta, yang terakhir neurohipofisis. Kelenjar tiroid terletak di dalam leher bagian bawah, melekat pada tulang laring sebelah kanan depan trakea dan melekat pada dinding laring. Untuk yang kedua, kelenjar ini terdiri dari dua lobus, lobus dextra dan lobus sinsitra. Yang ketiga, kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin. Yang keempat, memecahkan ikatan hormon T3 dan T4. Fungsi tiroksin. Yang pertama, berperan penting dalam pertumbuhan pada masa kanak-kanak dan perkembangan mental. Yang kedua, tiroksin mempengaruhi proses oksidasi dalam tubuh sehingga mempengaruhi metabolisme di dalam tubuh. Yang ketiga, tiroksin berperan penting dalam pertumbuhan pada masa kanak-kanak dan perkembangan mental. Yang selanjutnya, koloid yang terdapat dalam gelembung tiroid menjadi tempat penyimpanan yodium untuk pertumbuhan. Fungsi hormon tiroid, yang pertama, menambah produksi panas dan menyimpan energi. Yang kedua, absorpsi intestinal, glukosa bertambah lancar. Yang ketiga, mengatur kecepatan metabolisme tubuh dan mempengaruhi beberapa reaksi metabolik dalam tubuh. Yang selanjutnya, menambah sintesis asam ribonukleus. Yang selanjutnya, mempengaruhi pertumbuhan dan maturasi jaringan tubuh. Kelenjar paratiroid terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Yang kedua, besarnya tiap kelenjar kira-kira 5 kali 5 kali 3 dengan berat antara 25 sampai 30 mg. Berat keseluruhan lebih kurangnya 120 mg. Yang selanjutnya, kelenjar tiroid menghasilkan hormon paratiroksin, dan selanjutnya kelenjar paratiroid menghasilkan parathormon. Fungsi kelenjar paratiroid, yang pertama, memelihara konsentrasi ion kalsium plasma dalam batas yang sempit. Yang kedua, mengontrol ekskresi kalsium dan fosfor oleh ginjal. Kelenjar suprarenal. Kelenjar suprarenalis atau adrenal berbentuk caper, terdapat pada bagian atas dari ginjal. Yang kedua, beratnya kira-kira 5 sampai 9 gram, berjumlah 2 buah sesuai dengan jumlah ginjal. Yang ketiga, kelenjar ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar yang berasal dari sel-sel mesodermal, bagian dalam disebut medula yang berasal dari sel-sel ektodermal. Kelenjar pinealis. Kelenjar pinealis ini terdapat dalam ventrikel otak, berbentuk kecil dengan warna merah seperti sebuah cemara. Yang kedua, kelenjar ini menghasilkan sekresi interna dalam membantu pankreas, dan kelenjar kelamin berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Yang terakhir, glandula pinealis diatur oleh isyarat syaraf yang ditimbulkan oleh cahaya yang terlihat oleh mata, menyereksi melatonin.
Kepulauan Langerhans, sel alfa menyereksi glukagon dapat meningkatkan kadar gula darah, sel beta menyereksi insulin dapat menurunkan kadar gula darah, sel delta menyereksi somatostatin, hormon penghalang hormon pertumbuhan yang menghambat sekresi glukagon dan insulin. Sel F menyereksi polipeptida pankreas, sejenis hormon pencernaan untuk fungsi yang tidak jelas yang dilepas setelah makan. Kelenjar kelamin, kelenjar gonad yaitu testis pada pria dan ovarium pada wanita, mempunyai fungsi endokrin dan reproduksi. Kelenjar endokrin, testis menghasilkan hormon seksual yaitu androgen dan sperma, sedangkan ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron serta memproduksi sel telur. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.